Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita lanjutkan bincang-bincang pada pagi hari ini. Kita masih melanjutkan bagaimana melakukan inovasi. Episode-episode yang lalu kita cerita apa itu creativity, inovasi, invensi. Nah, kemudian bagaimana memulai, meningkatkannya bagaimana, sumber-sumbernya apa saja, maupun jenis-jenisnya. Ya, kali ini kita bagaimana menjaring inovasi-inovasi yang ada untuk perusahaan kita maupun diri kita sendiri sebenarnya, tergantung levelnya. Jadi sistem pengelolaan inovasinya bagaimana? Apakah kita acak random menerima sumber-sumber inspirasi, wahyu dan sebagainya, kemudian mengelolanya bagaimana? Ini harus runtut, harus dikelola supaya nanti bisa menghasilkan inovasi yang benar-benar mempunyai nilai atau value yang bagus. Jadi proses pengelolaan inovasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu kalau di dalam kolomnya itu adalah kita pertama harus menggali sumber ide dulu. Nah, sumber ide, kemudian nanti adalah sistem manajemen inovasinya, terakhir adalah proyek pengembangannya. Ya. Jadi sumber ide inovasi itu dari mana? Pada prinsipnya dibagi dua, yaitu internal dan eksternal. Ini cerita perusahaannya, yaitu internal karyawan. Nah, karyawan itu ya kalau apa bisa penelitinya, bisa stafnya, bisa karyawannya, siapa saja. Karena kerja di suatu perusahaan mempunyai ide-ide. Nah, ini yang karena di kemarin kita bahas di apa namanya keterampilan domainnya itu. Dan salah satunya manajemen, nah, pimpinan puncaknya, pimpinan middle-nya, menengahnya juga sumber-sumber ide pasti ada di situ. Nah, ini kita kumpulkan, kita kelola. Nah, kemudian karena kita berinteraksi dengan eksternal, dengan pelanggan, dengan pesaing, dengan dunia luar, ilmuwan yang lain, nah, internet dan sebagainya, masyarakat, pemerintah, supplier, rekanan. Nah, itu semua sumber ide. Kan sering disampaikan, makanya harus bisa kita serap. Nah, itulah sumber ide yang ada, tetapi semua itu belum tentu menjadi yang terbaik. Oleh karena itu ya intinya ya di dalam sistem manajemen informasi, langkah berikutnya adalah dikelola. Dikelolanya adalah kita bagi menjadi, kita ekstrak dulu, kita apa ya, pilah-pilah mana yang ada, kemudian kita simpan, kita pilih. Nah, jadi intinya adalah ditapis atau disaring. Nah, jadi kita ekstrak itu dari yang pertama ya, dari sumber ide yang ada tadi semua tadi itu adalah kita gali ide-ide dengan cara sistem yang efektif. Nah, kita kumpulkan misalnya sering mendengar itu terkumpullah sumber-sumber ide yang sangat banyak. Nah, kemudian dikategorikan, dipisah-pisahkan, kita pooling, kita kumpulkan ide itu. Ide di bagian ini di bagian hulu, ini di bagian hilir ini, semua mana supaya dikembangkan. Oh ini sudah advance, oh ini sudah biasa. Nah, itu kita ekstrak. Kemudian tentunya semua itu zaman sekarang supaya tidak lupa dan apa namanya tidak tumpang tindih, tidak mengulang-ulang. Nah, itu harus didokumentasikan dengan sistem yang baik. Ya. Setelah itu kita didokumentasikan, kemudian dipilih, dan akhirnya adalah prosesnya adalah memilih di dalam sistem manajemen inovasi. Pilihnya cara mana? Caranya ya bisa kita review dengan mengundang ahli dari luar juga bisa. Sehingga akan menjadi terpilih dari ide-ide yang ada tadi. Dan nah, akhirnya dikembangkan, ditetapkan. Jangan banyak-banyak.
beberapa 1-2 yang bagus dipilih dan ditetapkan menjadi proyek pengembangan inovasi di dalam organisasi atau perusahaan kita. Jadi inilah proses pengelolaan inovasi dalam sebuah organisasi. Jadi sumber idenya tadi kita gali, kemudian sistem manajemen inovasinya kita ekstrak, kemudian kita simpan, kita pilih, intinya adalah disaring, dan terakhir adalah kita kembangkan proyeknya sampai selesai. Jadi itulah kira-kira proses inovasi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang ringan ini memberikan manfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.